Kita beralih ke informasi lain, 3 kali Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dipanggil Pansus Haji, 3 kali pula Yakut mangkir. Panggilan sejak bulan Agustus lalu itu tidak pernah disambut hingga Yakut safari dinas ke luar negeri dan belum kembali ke tanah air sampai sekarang. Mepetnya waktu DPR periode saat ini membuat Pansus merumuskan rekomendasi tanpa klarifikasi Menak Yakut. Sedari pertengahan September lalu, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas memulai safari dinasnya ke 4 negara. Mulai dari Arab Saudi, Italia, Prancis, hingga Uni Emirat Arab. Tidak kunjung pulang ke tanah air, Yakut mangkir beberapa kali panggilan Pansus Haji yang menyoroti sejumlah masalah pada pelaksanaan Haji 2024. Itu kan bisa diwakilkan. Atau jangan-jangan disuruh lari, dikasih izin. Masa gini nggak bisa baca sih? Karena tetap harus ada surat juga Pak ya, tugas negara. Iya, tugas negaranya apa? Kalau tugas negaranya nonton Fashion Week halal, dan itu kita kutip dari laman Kemenak loh, dan dari media loh, dan yang ngasih penjelasan dari Kemenak sendiri loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, setidaknya ada 12 kasus korupsi besar-besaran yang jumlahnya semuanya triliunan terungkap. Mulai dari puluhan triliun sampai ribuan triliun. Kalau kita lihat video yang beredar di sosial media, penampakan uang sitaan hasil korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu banyak banget ya. Ini satu kasus korupsi aja sudah segini banyaknya uangnya. Anda bayangkan yang terungkap ada 12 kasus korupsi. Gila, ini banyaknya seperti apa uangnya. Jadi sebenarnya negara kita itu bukan cuman kaya hasil alamnya ya yang melimpah di mana-mana, tetapi dari sisi keuangan pun sebenarnya negara kita ini kaya raya. Hanya saja kekayaan negara kita itu diambil, dirampas oleh para koruptor. Anda bayangkan kalau uang sebanyak ini tepat sasaran untuk menyejahterakan masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Betapa banyak rakyat miskin yang terbantu. Nah, saat ini ada satu kasus dugaan korupsi yang sampai sekarang masih belum ada kejelasan, yaitu dugaan korupsi kasus dana haji yang dilakukan oleh mantan Kemenak, yaitu Pak Yakut Kholil Qomas. Pak Yakut 3 kali mangkir dipanggil oleh Pansus Haji semenjak Agustus tahun 2024. 3 kali Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dipanggil Pansus Haji, 3 kali pula Yakut mangkir. Kabarnya semenjak pertengahan September 2024, Pak Yakut Kholil Qomas ini safari dinas ke luar negeri. Tapi anehnya mulai dari tahun 2024 sampai pada tahun 2025 hingga jabatannya Pak Yakut berakhir, Pak Yakut sampai sekarang belum pulang ke Indonesia. Banyak yang mengira bahwa kepergian Pak Yakut ke luar negeri hingga tidak pulang sampai sekarang itu untuk menghindari kasus dugaan korupsi dana haji. Bahkan salah satu tokoh NU atau bisa dikatakan juga salah satu tokoh Banser yaitu Gus Nuril mempertanyakan kemana perginya Pak Yakut dan menyarankan agar Pak Yakut segera pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Kalau tidak salah, kenapa harus takut? Begitu kata Gus Nuril dalam video ini. Coba kita lihat nih videonya. Jangan kotori Banser. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan Banser. Pulang, tanggung jawabkan. Jangan bawa-bawa Banser jadi nama jelek. Hadapi. Kalau tidak korupsi, hadapi. Saya senang itu. Berarti kamu bisa mengatakan bahwa dirimu bersih. Dan layak memang kamu harus bersih. Karena kamu anak ulama, mbahmu ulama, pamanmu ulama. Jangan kemudian menepuk tai sambil minggat di luar negeri. Ini nanti akan menjadi buruk bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kalau Anda tidak pulang dan tidak segera mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Baru kali ini dalam sejarah peransoran, mulai dari revolusi kemerdekaan sampai sekarang baru 1 orang yang dicurigai dan kemudian mengambil gerak langkah yang memalukan. Atasi tanggung jawab. Jangan sampai kemudian ada kader Ansor, kader Banser yang pengecut melarikan diri karena korupsi. Kalau tidak korupsi, jelaskan. Mas Yakut, pulang, tanggung jawab. Jangan lari kemana-mana.
Ya, itu tadi tanggapan dari Gus Nuril, salah satu tokoh Banser. Jadi Pak Yakut kalau nggak salah pulang aja, pertanggungjawabkan, perlihatkan dirimu bahwa tidak melakukan korupsi, bahwa dirimu bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan Gus Nuril tadi. Kalau nggak salah ya sudah, nggak usah takut, pulang aja. Justru aneh kalau nggak salah tapi menghindar kemana-mana gitu. Banyak warga NU yang menyayangkan apa yang telah terjadi pada Pak Yakut, yaitu dugaan korupsi dana haji. Nah, ini juga ada video yang mengomentari Pak Yakut, tapi entah, saya nggak ngerti ini siapa. Kemungkinan ini juga salah satu warga NU atau pengurus di NU. Coba kita simak nih videonya. Yakut ini memalukan Banser. Yakut memalukan Banser. Memalukan Banser. Hah? Koyok pengkhianat Banser ae kon niku Kut. Pulang, ojo kabur ae. Kabur, buktikan kalau kamu nggak maling. Mosok mantan menteri koyok ngono. Ngawur kon Kut. Gentle ngono lho, awak gede tok, lemu tok tapi nyaline ciut. Yakut. Kon tudu ketemu tak tapuk kon. Beneran tak tapuk kon. Kalau ketemu Pak Yakut mau ditapuk sama orang ini katanya. Kon memalukan Banser. Oke. Aku ki yo cedhek wong NU. Omahku kedari cilik ya wong NU kabeh. Kok ndelok raimu aduh. Pengen apa ae. Buktikno lek kon gak maling, gentle. Pengecut awakmu iku. Kalau rakyat kecil langsung ditangkap. Kalau pejabat lama ditangkap. Netizen kasih paham. Kami menuntut KPK, kepolisian, kejaksaan yang punya kewenangan untuk menangkap Saudara Yakut segera tangkap. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman dari Banser, itu pimpinan Anda, tolong ingatkan supaya pimpinan Anda itu taat hukum. Sekarang ulah dia korupsi, udah dipanggil di DPR, udah segala macam, juga udah dipanggil oleh KPK, Anda nggak hadir. Jadi poin penting hari ini adalah Anda harus dijadikan DPO. Ini menuntut KPK, kepolisian, kejaksaan yang punya kewenangan untuk menangkap Saudara Yakut segera tangkap. Dan Presiden Prabowo jangan jauh-jauh cari sampai ke Antartika. Di antara kita sudah ada korupsinya. Ya, jadi banyak ya yang mempertanyakan kemana Pak Yakut dan banyak yang meminta agar pemerintah serius menangani hal ini. Ya, kita lihat aja ke depannya apakah kasus ini akan berlarut-larut seperti kasusnya Harun Masiku yang sampai sekarang DPO entah kemana. Tapi kalau Pak Yakut ini kan masih belum ada ketetapan bahwa dirinya tersangka ya. Artinya ini masih dugaan. Makanya tadi Gus Nuril bilang kalau Pak Yakut nggak salah ya sudah nggak usah takut, pulang aja, buktikan ke Indonesia gitu. Tapi menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.